Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman. Temanya adalah kalau tidak mau disakiti, kalau tidak mau mengalami sakit, penderitaan secara fisik, jangan harap ada perubahan dalam hidup. Begitu ya Andrea, tema yang kalian pilih. Nah pertanyaannya, masa sih merubah hidup itu nggak ada cara yang lain? Hanya lewat disakiti saja. Yang jawab bukan saya, tapi Papa di surga. Jawabannya tidak ada cara lain. Untuk berhenti berbuat dosa, untuk hidup mengalami perubahan, harus lewat sakit secara fisik, bahkan secara hati juga. Contoh kecil, ada orang suka tersinggung. Ini saudara, di antara semua dosa-dosa yang saya sering temukan dalam hidup, satu ini loh, yang suka tersinggung. Orangnya sensi betul, tahu kata sensi ya? Sensitif sekali. Ada orang hidungnya gatal, tapi nggak sempat garuk, terus hidungnya digoyang-goyang. Ada yang marah di sebelahnya yang gak ikut punya hidung. Loh kenapa? Dia bilang, ngapain kamu ngejek aku, ngeledek aku. Nah itu orang sensitif itu. Ya, ada orang matanya gatal tapi gak bisa ngucek gitu ya. Karena tangannya ada bawa barang. Terus matanya gede-gede begitu. Ada orang lain lagi di sampingnya. Kamu ngeliatin aku kenapa? Wih GR betul. Nah orang seperti itu sama dengan sumbu pendek. Ya sumbunya pendek, kalau orang Jawa sumbunya panjang. Nah orang seperti itu kalau berdoa gini, Tuhan tolong aku Tuhan, supaya gini punya sikap yang tegar, sikap yang kuat, nggak gampang tersinggung. Saya capek loh Tuhan, hidup gampang tersinggung seperti itu. Oh Tuhan, saya minta sungguh-sungguh Tuhan, dalam nama Yesus tolong saya Tuhan. Wih doanya keren betul, untuk hidup nggak suka tersinggung. Jangan harap begitu saudara bilang terima kasih Tuhan dalam nama Yesus, amin, terus kling, sekejap kling, roh apa itu sikap suka tersinggung dicabut oleh Tuhan. Terus aman aku. Enggak begitu cara Papa menjawab doa kita yang suka tersinggung. Jawabannya adalah begitu dalam nama Yesus, amin, langsung datang orang yang akan menyinggung kita. Wih, nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada tahu-tahu dia datang, bukan cuma nyinggung tapi damprat kita. Nah itu jawaban doa untuk yang tidak tersinggung. Begitu pula, Tuhan aku ingin lepas rokok loh Tuhan, capek aku ngerokok Tuhan, sudah mulutku bau bangkai. Maaf yang suka ngerokok bertobat itu. Saya pernah punya istilah ya, jangan tersinggung. Bau mulut anjing, anak anjing itu masih lebih wangi daripada bau mulut orang yang suka merokok. Ada bangkai di mulutnya. Yang tersinggung, nah itu orangnya gitu saja. Ngapain repot-repot. Jadi kalau ada orang yang ingin lepas rokok, Tuhan lepaskan aku. Rugi banyak Tuhan, aku bakar uang ini. Enggak berkata, dalam nama Yesus Tuhan, cabut keinginan merokok, racun nikotin dalam diriku. Tidak, harus siap menderita sakit secara mental. Wih gelisah ketika rokok itu mau dilepaskan. Karena racunnya sudah bekerja mendarah daging. Dosa-dosa yang lain juga begitu. Dosa judi, mabuk, percabulan, pornografi, dan sejenisnya. Hanya lewat penderitaan. Nah saudara, ini yang Tuhan ingin. Nah maka itu tema yang tertulis, belajar untuk siap menderita sakit supaya ada perubahan di hidup kita. Jadi jangan ambil jalan pintas. Nah salah satu jalan pintas yang banyak diikuti oleh banyak gereja, khususnya Pentakosta Karismatik, itu namanya doa kelepasan. Itu salah. Doa kelepasan itu tidak akan melepaskan orang dari dosa. Kok enak sekali. Tuhan hanya suruh cabut dosa seperti tukang cabut rumput saja. Nggak bisa. Harus mau menderita sakit. Baru hidup ini bisa berubah. Maka itu nggak ada obat yang manis. Woi topiknya pedes katanya. Ya kudu bertobat Bud. Ya, nggak ada obat yang manis. Yang manis itu permen. Dan itu sumber penyakit.
Nah, sombong juga sama. Tuhan, aku ini gak suka loh. Tuhan, aku ini orang sombong betul. Aku capek dikata-katain teman-temanku. Kamu sombong amat sih, sombong amat sih. Nah sama, doa kesombongan tidak bisa Tuhan asal cabut. Tuhan cabut roh sombong di hidupku. Tidak bisa. Wih, ngeri sekali. Nah, kesombongan itu hanya bisa selesai kalau Tuhan kirimkan orang-orang yang menggenjot kita, yang ngolok kita, yang merendahkan kita. Aduh, itu sakitnya luar biasa. Sembuh, hidup jadi baru. Ayo kita lihat ayatnya. 1 Petrus 4 ayat 1. 1 Petrus 4 ayat 1. Inilah satu-satunya ayat. Catat, inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang memberitahu kita kapan bebas dari dosa. Wow, dari Vancouver, Kanada ikut belajar juga. Puji Tuhan. Ya, udah saya bacakan ya. 1 Petrus 4 ayat 1 dari beberapa terjemahan. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Nah, perhatikan ini. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, fisik, ia telah berhenti berbuat dosa. Luar biasa Tuhan kita. AJT. Jadi karena Kristus telah menderita secara jasmani, hendaklah kamu mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang sama. Sebab orang yang telah menderita penderitaan jasmani telah berhenti berbuat dosa. Bayangkan saudara, untuk berhenti berbuat dosa tidak ada cara lain. Bukan doa puasa, doa kelepasan, ikut kelompok baca Alkitab, rajin melayani, tidak. BIS, ayo lihat ya terjemahan yang lain, BIS. Karena Kristus telah menderita secara jasmani, kalian juga harus memperkuat diri dengan pendirian yang seperti itu. Sebab orang yang menderita secara badani tidak lagi berbuat dosa. Jelas bukan? Firman ini, maka itu ayo pengalaman hidup pada penderitaan tubuh yang Bapa Surgawi izinkan dalam hidup kita. Tujuannya untuk memurnikan kita agar lebih mencintai, mengasihi Bapa di surga. Lebih dari segala-galanya yang di dunia. Betul sekali. Nah inilah firman Tuhan yang kita nggak bisa bantah. TSI. Jadi karena Kristus sudah menderita untuk kita. Ketika dia hidup sebagai manusia biasa di dunia ini. Hendaklah kamu menguatkan diri dengan pikiran yang sama ini. Seperti pikiran Kristus. Sebab orang yang menderita karena mengikut Yesus juga sudah memutuskan untuk berhenti berbuat dosa. Jadi yang baru tahu hari ini kita harus tahu. Ya Faya. Karena Kristus telah menanggung sakit dan penderitaan. Saya ulangi, karena Kristus telah menanggung sakit dan penderitaan, saudara harus bersikap sama seperti dia. Saudara juga harus siap menanggung penderitaan. Sebab ingatlah, apabila badan saudara menderita, dosa kehilangan kuasanya. Oh, terjemahan FAY-nya kebalikan nulisnya, saya ulangi lagi. Karena Kristus telah menanggung sakit dan penderitaan, saudara harus bersikap sama seperti dia. Saudara juga harus siap menanggung penderitaan. Sebab ingatlah, apabila badan saudara menderita, dosa kehilangan kuasanya. Wow, woi dari San Francisco. Ya, so since Christ suffered in the flesh for us, for you, arm yourself. Persenjatai dirimu with the same thought and purpose, passionately to suffer. Lebih baik menderita than fail to please God, daripada gagal untuk bisa menyenangkan Bapa kita. For whoever has suffered in the flesh, karena siapa yang telah menderita di dalam tubuhnya ini, dalam dagingnya ini, having the mind of Christ, dengan cara memiliki pikiran Kristus, is done. Itu sudah selesai ya dengan dosa. Sebab karena telah has stopped pleasing himself. Karena sudah memutuskan untuk tidak menyenangkan diri sendiri.
has stopped pleasing himself and the world. Jadi sudah berhenti menyenangkan daging dan menyenangkan dunia ini. Akhirnya hanya bisa menyenangkan Bapa di surga. Wah, ini terjemahan Amplified. Dari Palu ada komen, bukan doa kelepasan, doa puasa dan doa-doa yang sudah terprogram rutinitas. Stop atau berhenti melakukan dosa, tidak bisa. Tapi harus menderita karena Kristus telah menderita penderitaan badani. Betul, itulah Tuhan kita yang harus kita ikuti teladannya. Jadi semua kita yang tidak mau rasa sakit dan mengizinkan sakit penderitaan secara fisik, jangan harap kita bisa berhenti berbuat dosa. Tidak. Tadi jangan ambil jalan pintas. Ya, maka itu Paulus ngalami itu. Penderitaannya itu luar biasa Paulus itu. Kita lihat 2 Korintus 7. Ya, terima kasih Bapak. 2 Korintus 7 mulai ayat 7 ya. Judulnya menarik, sukacita sesudah duka cita. Ya, lihat ya. Sukacita sesudah duka cita. Saya baca mulai ayat 2. Berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun. Tidak seorang pun yang kami rugikan. Dan tidak dari seorang pun kami cari untung. Ya, aku berkata demikian bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu. Sebab tadi telah aku katakan bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami. Sehingga kita sehidup semati. Aku sangat berterus terang terhadap kamu. Tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan kami. Ini kan aneh. Aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. Nah, saudara perhatikan, saya baca lagi ayat yang keempat. Aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu dalam segala penderitaan kami. Aku sangat terhibur. Wah, ini kan aneh. Dalam penderitaan kok malah terhibur. Dan gak cuma itu, dalam penderitaan pun sukacitaku melimpah-limpah. Nah, ini kan betul-betul kontradiksi bertolak belakang. Dalam segala penderitaan kami sangat terhibur dan sukacita melimpah-limpah. Terus lihat ayat 5. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Perhatikan, ini hamba Tuhan, saudara, hamba Tuhan. Roh Kudus tolong kami untuk kami bisa belajar. Saya ulangi ayat 5 ya, 2 Korintus 7. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana, catat saudara, catat. Di mana-mana kami mengalami kesusahan. Dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan. Dan lihat jawabannya, terima kasih Bapak, ayat 6. Tetapi Tuhan yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Bapak, kami mau belajar untuk seperti ini. Terima kasih. Nah, saudara, maka itu dalam sikap hidup kita, ayo kita nikmati penderitaan yang Tuhan izinkan di hidup kita. Ayat 9, lompat ya, ayat 9, 2 Korintus 7. Namun sekarang aku bersuka cita. Bukan karena kamu telah berduka cita, tidak. Melainkan karena duka citamu, garis bawahi. Melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Nah, aneh bukan? Jadi pertobatan kita karena fisik kita izinkan menderita. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Tuhan. Sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Ayat 10. Sebab duka cita menurut kehendak Tuhan menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi, ya ini loh ya, mengerikan sekali. Ya, perhatikan, tetapi ya, saudara lihat ayat 10 ya. Duka cita yang dari dunia ini, ngeri, menghasilkan kematian. Oke. Ayat 9 dan 10 kita baca dari terjemahan yang lain. Ya, ayat 9 dari AYT. Sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu bersedih, tetapi karena kamu bersedih untuk pertobatan. Karena kamu bersedih sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kamu tidak dirugikan dalam hal apapun oleh kami. Wah, jadi kalau kita mengalami ini luar biasa, PIS-nya. Tetapi saya senang sekarang
ya. Bukan karena hatimu menjadi sedih, tidak. Melainkan karena kesedihanmu itu membuat kelakuanmu berubah. Nah ini kan jelas sekali ya PIS-nya. Kesedihanmu itu membuat kelakuanmu berubah. Nah yang milih tema perhatikan. Jadi untuk merubah hidup, peperangannya dari dalam. Biar disakiti tubuh ini. Ya saya ulangi. Karena kesedihanmu itu membuat kelakuanmu berubah. Memang kesedihanmu itu sejalan dengan kehendak Tuhan. Jadi kami tidak merugikan kalian. Saya ulangi PIS-nya. Memang kesedihanmu itu sejalan dengan kehendak Tuhan. Jadi kami tidak merugikan kalian. Ya TSI. Sekarang saya bersukacita. Bukan karena sudah membuat kalian bersedih. Bukan. Tetapi karena kesedihanmu itu membuat kalian bertobat. Artinya kesedihan kalian sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan hal itu tidak membuat kalian putus asa. Tetapi semakin kuat. Nah ini kan luar biasa saudara. Makin kuat. Maka itu ayo hari ini kita menikmati kasih Tuhan itu. Ya, saya ulangi TSI-nya. Keren. Sekarang saya bersukacita. Bukan karena sudah membuat kalian bersedih. Tidak. Tetapi karena kesedihanmu itu membuat kalian bertobat. Artinya kesedihan kalian sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan hal itu tidak membuat kalian putus asa. Tetapi semakin kuat. Ayat 10. Lihat berapa terjemahan yang lain. Ayat 10. Ya. Oke, langsung ayat ya. Sebab kesedihan yang sesuai dengan kehendak Tuhan menghasilkan pertobatan yang tidak disesali dan memimpin kepada keselamatan. Namun kesedihan duniawi menghasilkan kematian. Orang putus asa, kalah judi. Aduh saudara, hati-hati itu. Dunia itu kalau buat duka cita, orang bisa bunuh diri. Oke ya, PS. Sebab kesedihan seperti itu yang dari Tuhan secara fisik ya, menghasilkan perubahan hati yang mendatangkan keselamatan. Dan orang yang tidak akan menyesal atas hal itu. Sebab kesedihan yang seperti itu menghasilkan perubahan hati yang mendatangkan keselamatan. Dan orang tidak akan menyesal atas hal itu. Sebaliknya, kesedihan ya, penderitaan yang hanya sejalan dengan kehendak manusia. Oh Tuhan tolong. Menghasilkan kematian. Ayo kita pilih. Tuhan tolong kami. TSI. Sebab kesedihan atau kesakitan, penderitaan yang gak enak, yang dikehendaki Tuhan, membuat kita bertobat dan memimpin kita kepada keselamatan. Nah sampai di sini. Kenapa ada penjara? Kenapa ada lapas? Kenapa ada rutan dan sejenisnya? Ya supaya kita dididik. Ya. Kesedihan itu tidak perlu disesali. Justru disyukuri. Karena mendekatkan kita kepada Bapa di surga. Sebaliknya, kesedihan yang berasal dari dunia ini hanya akan menjerumuskan kita ke dalam kematian rohani. Wih, menakutkan. Dari Palu, ya, tapi sering mengajarkan kata ini. Nikmati ketidaknikmatan itu dengan senikmat-nikmatnya. Betul, penderitaan badani. Ya, agar hidup kita bertobat dari segala kejahatan dosa yang kita lakukan. Amin. Nah inilah fakta hidup. Jelas ya. 2 Korintus 4. Kita lihat. Mulai 7. Maaf ya. Mulai 7. 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini ada kuasa Tuhan. Ada kemuliaan Tuhan. Ada harta yang luar biasa dari surga yang tersimpan di hati kita. Tetapi harta ini, kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, itu Tuhan berikan kepada kita. Tetapi harta yang mulia itu tersimpan dalam bejana tanah liat, ya, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Tuhan, bukan dari diri kami. Coba ayat 7 pakai berapa terjemahan yang lain. Ayat, namun harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya kelimpahan kuasa itu berasal dari Tuhan dan bukan dari diri kami. TSI-nya. Tetapi meskipun kita diberi harta rohani yang indah itu, kita hanyalah seperti bejana-bejana tanah liat. Dengan begitu nyatalah bahwa kuasa yang luar biasa itu berasal dari Tuhan, bukan dari kita sendiri. Jadi artinya jangan ada kesombongan. Cuma dari tanah liat saja kok, kita mau sombong apa? Maka itu beberapa waktu yang lalu ada tulisan viral di sosial media.
Lucu sekali. Genteng itu juga dibuat dari tanah liat. Dan manusia juga dibuat dari tanah liat. Ternyata kita ini masih saudara dengan genteng. Kata-kata itu bagus bukan? Jangan sombong, jangan sombong. Lihat kasus penganiayaan anak. Ini keluarga Kristen Katolik loh saudara, maaf. Sedih melihat ini. Tidak memberi contoh. Sombongnya luar biasa. Maaf, saya tidak menyalahkan mereka, papa mama. Tapi kita belajar dari peristiwa ini. Anak mereka cuma 2, tapi dua-dua hidupnya kacau. Padahal papa mamanya Kristen. Pasti dengar firman kalau di gereja. Cuma dengarnya bagaimana kita nggak tahu. Jangan menghakimi mereka. Cuma itu jadi contoh pelajaran buat kita. Akhirnya 2 anaknya itu memamerkan kekayaan yang kelewatan. Dan kekayaannya ketahuan dari hasil korupsi. Sadis sekali. Ternyata istrinya pun hidup mewahnya luar biasa. Maka itu hati-hati. Jangan sombong dalam hidup ini. Jangan sombong. Kita ini cuma tanah liat. Ilustrasi tadi ya. Ternyata kita ini nggak lebih baik dari genteng. Karena genteng dari tanah liat, kita pun dari tanah liat. Cuma kita ini genteng yang bisa naik mobil. Genteng bisa naik pesawat. Apa yang kita mau sombongkan dalam hidup? Nah itu ayat yang ke-7. Tapi di dalam tanah liat yang kotor, jelek, gak ada harganya, ada sesuatu yang mulia. Nah bagaimana caranya? Ini aja cara kita menyimpulkan. Apa sih bedanya? Harta yang mulia itu disimpan dalam bejana tanah dengan disimpan di dalam bejana kristal atau kaca yang bening sekali. Ayo, beda tidak? Beda. Kalau harta itu disimpan di dalam tempayan atau toples atau tempat dari kaca, orang langsung melihat. Di dalamnya itu. Nah, yang dilihat orang bukan gelasnya, bukan botolnya, bukan tempayannya. Jangan sombong juga. Yang dilihat itu adalah bejananya. Apa itu? Harta yang mulia. Yang di dalamnya itu. Ada komen, jadilah murid Yesus yang bukan hanya Kristen, rajin beribadah. Bapa di surga datang memberi contoh, bukan membawa agama. Amin. Ya, jadi hidup, jadi berkat, jadi contoh. Keren ya. Lanjut, 2 Korintus 4 ayat 7. Tadi terjemahan apa yang sudah dibaca? Filipus kok lupa. Oke. Ya. Oh, ya TS-nya belum ya. Tetapi meskipun kita diberi harta rohani yang indah itu, kita hanyalah seperti bejana-bejana tanah liat. Dengan begitu nyatalah bahwa kuasa yang luar biasa itu berasal dari Tuhan, bukan dari diri kita sendiri. Ayat 8, terjemahan yang lain. Ayat 8, 2 Korintus 4. Kasih Tuhan. Dalam segala hal, lihat itu. Dalam segala hal, kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Ayat kami ditindas dari segala sisi, tetapi tidak terjepit. Kami bingung, tetapi tidak putus asa. PS, kami diserang dari segala pihak, namun kami tidak terjepit. Kami kebingungan, tapi tidak sampai putus asa. TSI-nya, karena itu, biarpun kami sering ditindas dari segala arah, kami tidak hancur. Biarpun kami sering tidak tahu jalan keluar dari masalah yang kami hadapi, kami tidak pernah putus asa. Saudara garis bawahi, sering apa? Bukan sering makan enak di hotel-hotel terus dibayari gratis. Bukan sering jalan-jalan ke luar negeri dibayari, tidak. Saya baca lagi teksnya. Karena itu, biarpun kami sering ditindas, enggak sekali 2 kali sering, ditindas dari segala arah, kami tidak hancur. Biarpun kami sering tidak tahu jalan keluar dari masalah yang kami hadapi, kami tidak pernah putus asa. Saudara, inilah Tuhan kita. Ayat 9. Terpujilah Tuhanku yang hidup. Haleluya. Saudara, ini anak saya kenal betul penderitaannya. 2019 di PHK. Dalam keadaan bingung bagaimana cari uang. Covid datang, malah hancur. Dia kena Covid. Dan Covid-nya parah waktu itu di Nabire. Belum ada pengobatan, semua kami juga bingung. Tapi Tuhan luar biasa. Lanjut, belum selesai tadi. Ayat 9. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami diempaskan, namun tidak binasa.
PS, banyak yang memusuhi kami. Banyak. Tetapi tidak pernah kami ditinggal seorang diri. Dan meskipun seringkali kami dipukul sampai jatuh. Ini ngeri ini. Namun kami tidak mati. Biarpun kami dianiaya, kami tetap yakin bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Dan biarpun kami sering dipukuli, beda loh saudara, dipukul dan dipukuli itu beda, walaupun cuma beda huruf I ya. Dan biarpun kami sering dipukuli serta dibanting, ayo nggak bisa bayangkan, sudah dipukuli dibanting, Tuhan selalu menolong kami sehingga kami tidak sampai mati. Dari San Francisco kirim lagi ayat ini amplified ya, saya baca, we are hard in press, jadi dijepit pakai mesin press on every side. Dari sudut mana saja, kiri, kanan, atas, bawah, muka, belakang, digencet semuanya. Troubled and oppressed. Masalah-masalah dan tekanan-tekanan. In every way, di setiap sudut jalan hidup ini. Nggak bisa bayangkan. But not cramped or crushed. Tapi nggak sampai lembut, hancur, atau gepeng. Tidak. Jangan bilang, oh karet itu, jangan bilang begitu. Terus, we suffer embarrassments. Kami itu menderita dengan berat. And are perplexed. Wah, dan dicampakkan seperti nggak ada artinya. Dan unable to find a way. Unable to find a way out. Dan begitu beratnya hidup sampai nggak ada jalan keluar. But not driven to despair. Tapi nggak dibiarkan tersesat dan hilang. Terima kasih Papa. We are pursued. Ya, kami itu dibawa harus persecuted, dianiaya, and hard driven, dan dipojokkan, didorong dengan kuat sekali. But not deserted. Tapi tidak dibiarkan, diusir, dikeluarkan. To stand alone, berdiri sendiri tidak. We are struck down. Waduh. Dibanting, dipukul sampai jatuh to the ground, di tanah. Terima kasih. But never struck out and destroyed. Tapi tidak pernah sampai hancur dan dihabiskan. Tidak pernah. Always carrying about in the body to liability. Jadi selalu membawa kesengsaraan itu dalam tubuh ini. And exposure to the same putting to death that the Lord Jesus suffered. Ya, persis seperti yang dialami Tuhan Yesus dalam tubuhnya, disiksa sampai hancur, bahkan sampai dimatikan. Wih, ngeri sekali. So that the resurrection, supaya kebangkitan hidup Yesus juga nyata di dalam tubuh kami ini. Haleluya. Itulah janji Tuhan. Bahasa Indonesianya, ayo kita melihat ini. Ya, saya ulangi TSI ya. Biarpun kami dianiaya, kami tetap yakin bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Dan biarpun kami sering dipukuli serta dibanting, Tuhan selalu menolong kami sehingga tidak sampai mati. Ayat 10 sekarang. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Garis bawahi kata senantiasa ini. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami. Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Lagi sekali, tema yang dipilih suara kita dari LP Pasuruan. Siap disakiti demi perubahan hidup jadi baru. Maka itu dalam tubuh kita harus senantiasa membawa kematian Yesus. Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kita. Oke, ayat kami selalu membawa kematian Yesus dalam tubuh kami. Supaya kehidupan Yesus juga dinyatakan dalam tubuh kami. PS, selalu kami merasakan kematian Yesus pada tubuh kami. Supaya kehidupannya pun menjadi nyata pada tubuh kami. Kan indah sekali kalau itu terjadi di hidup kita. Nah, TSI melalui penderitaan jasmani, diulangi lagi, menderita secara jasmani, haleluya. Kami menunjukkan bahwa kami bersatu dengan Tuhan Yesus di dalam kematiannya. Nah, kalau ini lebih indah lagi. Saudara dan saya diizinkan menderita secara fisik tubuh supaya kita itu bisa bersatu dengan kematian Tuhan Yesus. Dengan demikian, dengan ikut mati bersama Tuhan Yesus, fisiknya menderita, ini loh hasilnya. Kuasa
kehidupan Yesus juga tampak dalam tubuh kami. Wih, keren. Saya baca lagi Amplified-nya tadi ya. For we who live are constantly, untuk kita yang hidup terus-menerus being handed over to the death of Jesus sake. Hidup yang terus-menerus diserahkan. Handed over itu penyerahannya kepada kematian Yesus. That the resurrection life of Jesus. Supaya kehidupan kebangkitan Yesus juga may be evidence, dinyatakan through our flesh which is liable to death. Dinyatakan lewat fisik kita yang memang bisa dinyatakan untuk dimatikan. Luar biasa bukan Tuhan kita? Nah, apakah kita mau menolak? Inilah Tuhan kita yang mengizinkan fisik kita menderita supaya kehidupannya itu nyata di dalam kita. Dan kalau kehidupan Yesus itu nyata di dalam kita, maka siapapun yang berjumpa kita, ini loh dampaknya, maka siapapun yang berjumpa kita, mereka akan melihat kemuliaan Tuhan Yesus. Harta yang mulia tadi, the precious one. Wow, itu akan nyata. Saudara, maka tiap kali kita kemana saja, orang pasti akan noleh. Ih, ada apa di hidup orang itu? Ada harta yang luar biasa. Nah, satu-satunya cara, kalau selama harta yang mulia itu masih tersimpan di bejana tanah, lihat semua hal apa harta itu tidak akan kelihatan kecuali bejana tanah, lihatnya diremukkan. Dari Pasuruan komen, lapas Pasuruan Gereja Immanuel, kesusahan dapat bekerja untuk kebaikan jika kita siap menerimanya dengan memandang terus kepada Tuhan. Amin. Nah, ini yang Tuhan cari. Yesus sudah naik ke surga, tetapi banyak orang di dunia masih ingin berjumpa dan melihat Tuhan Yesus. Ternyata harus ada dalam kehidupan. Luar biasa ini. Kemarin ada berita dari Tiongkok. Ada seorang yang cukup kaya, tapi nggak diberitahu bagaimana dia ketemu. Nah, dia menemukan sebuah buku, nggak besar bukunya itu. Ketika dia lihat, wah, karena dia ngerti barang-barang antik, dia berani beli buku itu yang isinya cuma 12 halaman, ditukar dengan 12 rumah mewahnya. Bukan sekedar rumah biasa, rumah mewahnya. Nah, di Tiongkok itu ada acara TV, seperti banyak negara punya acara TV ya tentang show tertentu. Nah, salah satu acara TV-nya itu di Tiongkok ini acara TV yang memamerkan, yang menunjukkan barang-barang antik, baik lukisan mau apa saja di Tiongkok. Karena Tiongkok itu punya sejarah yang luar biasa. Selama ribuan tahun itu selalu tampil. Nah, pas di acara itu ada seorang yang datang membawa buku kecil, lebih kecil dari buku tulis kita, yang isinya cuma 12 halaman dengan 12 lukisan. Saudara, orang kaget, ngapain buku segini kamu tukar dengan 12 rumah mewahmu? Ya, acara reality shows. Nah, saudara, ternyata ada seorang ahli yang meneliti buku itu. Ternyata buku itu sangat langka. Bukan cuma hanya satu. Tapi buku itu dilukis oleh seorang pelukis Tiongkok. Zaman dinasti apa? Kalau nggak salah tahun 1600 atau 600 sebelum Masehi, saya lupa. Dan orang ini adalah satu-satunya orang di dunia. Kalau dia melukis, maka orang yang melihat lukisannya dengan pelan-pelan, maka orang yang melihat lukisan itu bisa terbawa ada dalam lukisan itu. Saya nggak bisa bayang. Nah, yang saya mau ceritakan, kalau orang ini tidak berani rugi, sakit, nukar 12 rumah mewah dengan sebuah buku kuno yang cuma isi 12 halaman. Ngerti maksudnya? Nah, orang nggak ngerti bilang bodoh kamu. Beda, karena dia ngerti sejarah itu. Nah, itu contoh. Jadi kalau saudara ingin lihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa di hidup kita, siap-siaplah disakiti. Tapi jangan cari penyakit dulu ya, beda. Siap-siap disakiti. Terima kasih. Jadi kalau Tuhan mau membawa kita dalam kemuliaannya, cuma satu, sakit.
Ayat terakhir, Yesaya pasal 53 ayat 3. Aduh, ini ngeri sekali kalau kita baca ayat ini, saudara. Itu yang dialami oleh Tuhan Yesus. Ia dihina. Wow. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ini gak enak semua. Sudah dihina, dihindari. Karena dia seorang yang penuh kekayaan, tidak penuh kesengsaraan. Yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina. Sangat. Sampai orang menutup mukanya kalau melihat Yesus. Hancur, rusak, jelek, aduh. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Karena nggak bisa. Ayat dia sangat dihina dan ditolak oleh manusia. Orang yang penuh dengan kesengsaraan dan menderita kesakitan. Orang yang penuh dengan kesengsaraan, menderita kesakitan. Orang lain menutup muka mereka kepadanya. Dia sangat direndahkan dan kita pun tidak menghargainya. Bayangkan, kita yang diselamatkan sampai nggak bisa menghargai karena mukanya hancur, hidupnya sudah BIS. Kita menghina dan menjauhi dia, orang yang penuh sengsara dan biasa menanggung kesakitan. Tak seorang pun mau memandang dia dan kita pun tidak menghinakan dia. Ampuni kami Tuhan, ketika melihat engkau sengsara, kami pun nggak tahan melihat. Itu demi kita yang dia kasih. Nah, setelah kita baca ini semua, mikir apa hidup? Aduh, MLT-nya ada kata yang gak enak. Dia direndahkan dan ditolak oleh manusia. Seorang yang penuh penderitaan dan yang dikenal berpenyakitan. Ampun, Tuhan Yesus penyakitan. Seperti yang menyembunyikan wajahnya dari dirinya. Dia direndahkan dan kita tidak mengindahkannya. Wih, luar biasa ini. Ayo mulai hari ini kita melihat fakta hidup ini supaya setan gak dekat-dekat kita. Jelas ya? Nah, jadi mau apa lagi? Ya ikuti saja yang Tuhan Yesus sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Ikuti saja. Dari Palu, thanks banyak Tuhan Yesus untuk segala pengorbananmu atas hidupku. Betul. Terima kasih Tuhan Yesus, kau mau mati sampai hancur seperti itu. Wow. Siap mengalami semuanya ini demi kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Nikmati ketidaknikmatan itu dengan senikmat-nikmatnya. Saya ulangi, nikmati ketidaknikmatan itu dengan senikmat-nikmatnya. Maka ini istilah Jawa, setan ora doyan, demit orang dulit. Ini lagu bahasa Jawa yang dikarang seorang hamba Tuhan dari Magelang. Setan nggak suka orang doyan. Demit itu setan kecil itu nggak bisa dulit itu nyentuh, nggak bisa. Selama kita hidup seperti ini, sukacita, kesedihan, cara menikmati piye koden, ya nikmati saja. Seperti makan lombok kepedesan, kan mau minta lagi. Betul loh saudara. Buat orang barat, begitu mendengar lombok, lihat rica, cabai, sudah kepedesan dulu, padahal belum makan. Tapi kita akan ketagihan. Nah itu jawabannya ya. Ini penginjil TikTok, hamba Tuhan Pak Jelly Roti, menikmati ketidaknikmatan dengan senikmat-nikmatnya. Setan nggak doyan kita. Amin. Keren sekali. Maka itu penderitaan itu indah. Siap ya untuk menderita. Maka itu saya sering intermezzo. Kalau saya ketemu orang mengaku murid Yesus tapi nggak suka pedis, maaf, belum layak jadi murid Yesus. No, apa hubungannya? Yaitu tadi, pedis itu kan penderitaan, tapi enak, kita suka lagi. Oke ya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bersyukur kepada Tuhan, kita dapat kesempatan waktu untuk belajar bahwa menderita itu indah. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ayo jadi orang-orang yang siap untuk disakiti, tapi tidak boleh kalah. Oke, Gus Menak, eyes on Jesus and don't give attention to those little things. Ya, hal-hal kecil. Mata tetap tertuju pada Yesus dan jangan perhatikan hal-hal kecil dalam hidup. Gak ada gunanya. Puji Tuhan. Shalom. Sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati kita semua.
mata bagi kakiku, terang bagi